Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Bayu Aji MKOM selaku dosen pembimbing mata kuliah Computer Office serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang kelompok kami bahas mengenai perkembangan Microsoft Office 97 hingga Office 365. Saya di sini Dia Junior selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Sebelumnya saya perkenalkan anggota saya. Yang pertama Sandika Hanggayu, yang kedua Dara Ayu Veresta, yang ketiga Widya Kurnia Melani, yang keempat Nadia Putri, yang kelima Nasir Nur Mahiro, dan yang terakhir saya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu Microsoft Office 97 merupakan versi pertama yang menggunakan Office Assistant. Pada versi ini telah merilis banyak fitur dan pembaruan seperti command bar, menu, toolbar dengan desain visual. Selain itu, versi ini memiliki fitur Natural Language System sebagai Staggered Grammar Checking. Yang kedua yaitu Microsoft 2000 merupakan versi terakhir yang bisa dijalankan di Windows 95. Banyak opsi tersembunyikan, bukan berarti tidak penting, namun opsi jika penggunaannya sangat kecil, terutama oleh orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Ayu Verstasari dengan NIM 203209003. Di sini saya akan membacakan materi. Yang ketiga yaitu Microsoft Office 2002 atau Office XP. Pada versi ini Microsoft Office dirilis bersamaan dengan Windows XP pada tahun 2002 dengan pembaruan pada perangkat tambahan dan perubahan pada versi sebelumnya. Berikut merupakan gambar dari Microsoft Office XP. Kemudian adapun fitur dari Microsoft Office XP. Yang pertama adalah Save Mode, yaitu memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki sumber masalah seperti error pada saat registrasi atau add-in yang rusak. Yang kedua Task Smart, yaitu tag kecerdasan yang beroperasi berdasarkan aktivitas penggunanya, seperti membantu dalam kesalahan mengetik. Yang ketiga Product Activation, yaitu aktivasi pada produk untuk mencegah tindakan pembajakan. Yang keempat, Microsoft Office 2003. Versi ini dirilis pada tahun 2003, membawa logo dan aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPad dan Microsoft OneNote. Pada versi ini, Microsoft pertama kalinya menggunakan gaya Windows XP dan juga ikonnya. Adapun fitur dari Microsoft Office 2003, yang pertama fitur file, yang kedua fitur edit, yang ketiga fitur tools, dan yang keempat fitur insert. Berikut merupakan gambar dari Microsoft Office 2003. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari Microsoft Office 2003. Kekurangannya yaitu yang pertama, fitur web yang dimiliki kurang lengkap. Yang kedua, file yang dihasilkan ukurannya lebih besar dibanding Office 2007. Yang ketiga, security yang tidak sebaik Office 2007. Dan yang keempat, sidebar pada startup yang dapat mempersempit space pada lembar kerja. Adapun kelebihan dari Microsoft Office 2003. Yang pertama, berjalan lebih cepat. Yang kedua, installer tidak besar. Yang ketiga, lebih optimal untuk mereka yang hanya menggunakan Office secara umum. Keempat, Office 2003 familiar dan mudah gunaannya karena kita sudah terbiasa menggunakannya. Dan yang kelima, Office 2003 lebih ringan dan mudah digunakan. Yang kelima ada Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2007 membawa fitur baru termasuk diantaranya GUI, Graphical User Interface, atau bisa kita sebut antarmuka grafis yang disebut Fluent User Interface. Microsoft mengganti menu dan toolbar menjadi toolbar tab yang dikenal dengan pita atau ribbon tab. Di antaranya ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, tab Preference, tab My Links, tab Review, dan tab View yang mempermudah pengerjaan pembuatan file. Fitur yang ada, yang pertama ada Smart Art. Smart Art mempunyai fungsi menyisipkan ataupun menampilkan diagram ataupun bagan pada lembar kerja, seperti diagram proses, cycle, dan lain-lain. Yang kedua ada Format File. Format File mulai dari sistem Microsoft Office 2007, Microsoft Office menggunakan format file berbasis
XML seperti DOCX, XLX, dan PPTX. Format dan eksistensi nama file ini berlaku bagi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan Microsoft Office 2007. Kekurangannya yang pertama ada relatif berat, terutama apabila digunakan di mesin yang pas-pasan. Yang kedua, banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya hanya untuk menulis surat. Yang ketiga, installer yang lebih besar. Sedangkan kelebihannya, yang pertama ada multi dukungan untuk .NET dan web, sehingga kompatibilitas lebih bagus. Yang kedua, ada file yang dihasilkan lebih kecil. Yang ketiga, proses pengerjaan yang lebih mengutamakan kemudahan penggunaan. Yang keempat, Office 2007 memiliki tambahan-tambahan fitur dan fungsi yang lebih dari Office 2003, seperti efek grafik, efek gambar, dan lain-lain. Yang kelima, Ribbon. Fitur yang baru dari Office 2007 memudahkan pengguna mengaksesnya. Yang keenam, ada Table Style. Fitur baru Office 2007 agar lebih indah dilihat. Yang keenam, ada Microsoft Office 2010. Aplikasi yang diberi nama Office 14 atau disebut juga Office 2010 itu memang telah dipersiapkan Microsoft dengan matang untuk menjadi jagoan baru Microsoft Office. Office 2010 mungkin terlebih dahulu datang pada versi beta kuartal ketiga 2009. Office 2010 adalah versi pertama yang memerlukan aktivasi lisensi untuk Office. Office 2010 juga menjadi debut versi online gratis di web browser. Kelebihan Microsoft Office 2010. Yang pertama ada Ribbon. Ada beberapa menu baru di Ribbon tab yang mempermudah pengerjaan dokumen, seperti built-in screen capture tool dan background removal tool. Yang kedua ada Backstage. Tampilan Backstage lebih terstruktur dan mudah digunakan. Yang ketiga ada peninjauan untuk pastel. Yang keempat ada panel navigasi. Yang kelima ada sunting gambar dan video. Yang keenam ada aplikasi web. Pengerjaan dokumen bisa dilakukan melalui aplikasi web seperti browser, seperti Chrome, Mozilla, Internet Explorer, dan Safari, tetapi tidak dapat digunakan di Opera. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 203209092. Kekurangan Microsoft Word 2010 yang pertama, lebih sulit dikarenakan programnya lebih tinggi lagi daripada Microsoft Word tahun 2007. Yang kedua, desain yang cukup sulit dan juga belum familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat Office button. Yang keempat, penggunaan Microsoft Word versi sebelumnya, yaitu tahun 2000 dan juga 2003, perlu menginstal converter untuk dapat membuka file Office tahun 2010. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tab kontekstual dan style gallery agak mengganggu. Untuk fiturnya, yang pertama yaitu fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Kedua, proses loadingnya sangat cepat. Yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil. Yang keempat, gaya tulisan yang semakin bervariasi dan juga tetap ada gaya tulisan dari Office tahun 2007. Yang kelima, dapat membaca semua file dari semua versi Office yang ada. Bahkan dapat membuka file dengan format PDF, XPS, atau Portable Online, dan juga OTD atau Open Office dengan secara langsung. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Office tahun 2010 memberikan smart art dan juga template baru plus koleksi. Yang ketujuh yaitu Microsoft Office tahun 2013.
Nama lain dari Microsoft Office tahun 2013 adalah Office 15, di mana di dalam versi ini membawa fitur utama seperti Cold Service, Touch Control, dan juga Utilizing Social Media. Kelebihan Microsoft Word tahun 2013. Yang pertama, membuat cat jadi lebih mudah. Yang kedua, dapat digunakan dengan layar sentuh. Kita bisa menggunakannya dengan cara menggeser atau memperbesar dokumen, file, atau presentasi seperti halnya pada tablet. Yang ketiga, interface baru di mana antarmuka ini serasi dengan Windows 8. Yang keempat, dapat sinkronisasi dengan device lain. Kekurangan Microsoft Word tahun 2013. Yang pertama, lebih sulit karena programnya lebih tinggi lagi dari Microsoft Word tahun 2007, sehingga lebih sulit digunakan apalagi yang sudah terbiasa dengan versi sebelumnya. Yang kedua, desain yang cukup sulit dan juga belum familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat Office button. Yang keempat, penggunaan Microsoft Word versi sebelumnya yaitu versi 2000 dan juga 2003 perlu menginstal Converter untuk dapat membuka file Office tahun 2013. Yang kelima, tab kontekstual dan style gallery agak mengganggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ganggang Darmoko dari kelas akuntansi 2B dengan nomor NIM 203209001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang slide 14 sampai slide 17, yaitu slide 14 adalah fitur dari Microsoft Office 2013. Fiturnya adalah yang pertama ada Start Screen, yaitu fitur yang memberikan tampilan awal dan warna yang berbeda. Yang kedua adalah fitur Save. Yang ketiga, fitur opsi image. Yang keempat, integrasi dengan SkyDrive. Yang kelima ada Cloud Service. Yang keenam ada fitur Touch Control. Dan fitur terakhir ada fitur sosial media. Selanjutnya adalah Microsoft Office 2016. Microsoft Office 2016 dirilis pada tanggal 9 Juli tahun 2015. Gaya menunya ditampilkan tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. User ini berbentuk banyak disukai pengguna, dan Microsoft Office menerapkan hal tersebut melalui Office 2016 ini. Kemudian ada fiturnya yang pertama yaitu co-authoring, kemudian ada skip in-app integration, dan yang terakhir ada Office 365 Group, yaitu yang kini merupakan bagian dari Outlook 2016 dan tersedia di perangkat mobil melalui Outlook Group Apps. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihannya, yaitu kekurangannya pertama, Microsoft Office 2016 tidak dapat digunakan untuk PC atau laptop dengan platform Windows 7 sampai ke bawah. Kemudian pada platform Android minimal dijalankan pada versi KitKat, dan untuk iPhone minimal pada versi iOS 8.0. Kemudian tidak seperti Windows 10 yang dibagikan gratis ke beberapa pihak konsumen. Kemudian ada pun kelebihannya, yaitu dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik device berbasis sistem operasi yang umum. Kemudian fitur share dan invite mempermudah kita dalam membagikan hasil kerja. Kemudian fitur terbaru yaitu Tell Me yang merupakan fitur favorit WinPoint di Microsoft Office 2016. Dan terakhir adalah Microsoft 2016 ini lebih powerful dengan ditambahkannya banyak fitur baru seperti data cast, rename table, kolom, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada Microsoft Office 2019. Microsoft Office 2019 telah diumumkan sebelumnya pada tahun 2017 dan akhirnya rilis ke pasaran pada tanggal 24 September 2019. Pada dasarnya versi ini sama seperti versi yang rilis pada tahun 2016 dan juga tampilannya cenderung sama, namun ada penambahan fitur-fitur baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasimul Mairo. Saya akan menjelaskan tentang fitur Microsoft 2019. Yang pertama, Word. Dengan bertemakan hitam, meningkatkan fungsional tinta untuk layar sentuh, peningkatan aksesibilitas, text to speech, penerjemah, fitur show, training menu help, dan learning tools. Yang kedua, PowerPoint. Fitur transisi baru yaitu Morph, efek zoom, kemampuan untuk memasukkan atau mengelola icon SVG maupun model 3D, video 4K, dan improve roaming pencil case. Yang ketiga, Excel. Pembaruan lebih ke analisis data yang lebih baik seperti formula baru, bagian baru, kemampuan untuk mempublikasikan dari Excel ke PowerPoint BI, dan penyempurnaan untuk Power Pivot dan Power Query. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, pada kekurangannya hanya dapat dijalankan di Windows 10, tidak support ke Windows 8 ke bawah. Jadi untuk pengguna Windows 8 ke bawah, jika ingin menggunakan Office 2019 harus upgrade ke Windows 10. Nah, kelebihannya, yang pertama, fitur lebih baru dan modern. Yang kedua, performance lebih ringan, dan yang ketiga, ukuran file ISO lebih kecil. Nah, yang terakhir, Microsoft Office 365. Microsoft ini dirilis versi Office 365, yaitu versi yang diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses informasi dengan fleksibilitas dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian, menjadikan Microsoft Office 365 ini memiliki kriteria yang sederhana, aman, dan bisa diandalkan untuk produktivitas, komunikasi, atau kolaborasi. Paket program lengkap yang diberikan oleh Microsoft 365 diantaranya yaitu A. Microsoft Official Professional Plus, yang kedua B. Exchange Online, Links Online, SharePoint Online, yang ketiga Office 35 Home, yang terakhir Office 365 Personal. Nah, fitur yang berada dalam Microsoft Office 365 ini yaitu sinkronisasi akun yang mudah, yang kedua fitur Office 365 Planner, yang ketiga Outlook 2016. Di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan Microsoft Office 365. Yang pertama, fitur Office 365 selalu up to date. Yang kedua yaitu dapat menyimpan hasil kerja di cloud storage OneDrive ITB, bahkan free call Skype selama 60 menit per bulan. Yang ketiga, Office 365 tidak hanya dapat diakses pada satu PC saja, melainkan banyak perangkat lainnya, dan ini kekurangannya. Yang pertama, karena fiturnya lengkap, jadi kalian harus berlangganan dengan mengeluarkan sejumlah biaya sesuai dengan pihak Microsoft, bisa bulanan, tahunan, dan tentunya harganya tidak terlalu murah. Yang kedua, untuk menerima update dari Office 365, tentunya Anda harus terhubung melalui jaringan internet, meskipun Anda telah membayar biaya langganan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.